Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Suratinisi Channel. Bagaimana kabarnya Yanda dan Bunda semua? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan kelancaran dalam segala aktivitas. Dan sukses selalu, sukses untuk Anda, sukses untuk saya. Baik Yanda dan Bunda semua, uh, kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana mengembangkan topik alur aktivitas dan asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila di pendidikan usia dini yang terbaru. Di sini saya akan membahas dari awal. Jadi, mari kita ikuti. Yanda dan Bunda, saya ingatkan kembali ya bahwa pengembangan topik proyek profil pelajar Pancasila di PAUD karena kita adalah guru-guru pendidik dan Yanda dan Bundanya anak usia dini, maka kita fokuskan saja di pendidikan anak usia dini. Jadi kalau kemarin panjenengan ikut webinar, ikut seminar, ikut workshop yang masih dalam apa ya, dalam balutan umum, jadi ada dasmennya. Sekarang kita fokus ke pendidikan anak usia dini. Nah, kita ingatkan kembali bahwa di pendidikan anak usia dini, tema di topik profil pelajar Pancasila ada 4, yaitu Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, Bermain dan Bekerja Sama, dan Imajinasiku atau Kreativitas. Nah, saya beri contoh di sini, kegiatan apa ya kira-kira di Aku Sayang Bumi. Contohnya seperti ini, mungkin panjenengan bisa menggunakan kebersihan lingkungan sebagai proyek membersihkan lingkungan, atau tanaman kesayangan, proyek bagaimana merawat tanaman macam-macam ya, mulai dari tanaman hias sampai pohon. Lalu air bersih, proyek penyaringan air. Jadi ini bisa panjenengan gunakan di tema Aku Sayang Bumi. Tentunya waktunya harus konteks dengan hari besar nasional, internasional, ataupun lokal. Kemudian di Aku Cinta Indonesia, apa ya yang bisa kita kerjakan? Nah, sama di sini bisa panjenengan gunakan mainan di kampungku, untuk proyek membuat atau memainkan mainan tradisional. Kan masing-masing daerah beda ya, dan saya percaya sesuai dengan chat yang setiap hari masuk di WA saya ataupun di email saya, ternyata dari Sabang sampai Merauke ada, Papua halo, Kalimantan Utara, terus Sulawesi, Lombok, semua ada. Maka dari itu di sini perlu saya tekankan bahwa mainan di kampungku nanti bisa panjenengan kenalkan ya. Kalau saya boleh juga, saya bersedia untuk diajak sharing ya ketika panjenengan membuat modul, lalu disaringkan lewat WA, nggak apa-apa Bunda, bagaimana seperti ini. Atau mungkin sudah jadi, saya diberi, jadi saya akan menambah wawasan saya tentang mainan tradisional di daerah-daerah panjenengan semua. Halo Rio juga, terus ada Sulawesi Tenggara, terus ada Jawa Barat, Tasikmalaya, Cirebon, Bekasi, halo semuanya. Kemudian ada perayaan Hari Kemerdekaan, yaitu proyek karnaval dengan pakaian adat atau budaya Nusantara. Sebentar lagi ya, ketika kita sudah masuk sekolah beberapa minggu, sekitar 1 bulanan. Nah, boleh ini kita jadikan proyek, yaitu perayaan Hari Kemerdekaan di karnaval dengan pakaian adat atau budaya Nusantara. Tapi ingat, ketika kita mau melakukan atau mengembangkan topik proyek profil Pancasila di satuan pendidikan anak usia dini, dalam 1 tahun minimal 2 ya. Jadi kalau panjenengan di Aku Cinta Indonesia sudah memakai perayaan Hari Kemerdekaan, berarti di penguatan atau pengembangan topik berikutnya, panjenengan harus memakai tema yang lain. Jadi bisa pakai Aku Sayang Bumi, Bermain Bekerja Sama, atau Imajinasiku. Kemudian bermain dan bekerja sama bisa Aku Sayang Teman-teman. Nanti anak-anak bisa menghasilkan karya untuk diberikan kepada teman, tolong menolong teman, menunjukkan perilaku menolong kepada teman. Ini bisa juga dijadikan proyek ya. Jadi kreativitas guru di sini. Kemudian selamat hari raya, melakukan kunjungan ke teman yang merayakan hari
raya atau selamat hari Natal, melakukan kunjungan ke teman yang merayakan Natal. Jadi itu ya, untuk bermain dan bekerja sama yang bisa panjenengan kembangkan topiknya. Kemudian di imajinasiku atau kreativitas bisa lukisan. Jadi anak-anak menghasilkan karya lukis bersama untuk hiasan kelas atau mungkin aku kreatif di sini mengembangkan berbagai kreativitas sesuai ide anak. Jadi ini ya nanti yang saya kemarin apa janji imajinasiku belum terrealisasi, monggo nyenengan buat sendiri saya sudah kasihkan topiknya. Oke. Sekarang bagaimana pengembangan alur aktivitas proyek profil? Dimulai dari mana sih? Kalau kita mau mengembangkan aktivitas proyek profil itu ada alurnya yaitu pengenalan atau kenali. Jadi di sini teman-teman tim dari pengembang proyek profil satuan pendidikan mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap tema yang sedang dipelajari. Jadi tema apa yang dipilih itu dikenalkan ke anak, disampaikan ke anak. Lalu kita cari kontekstualnya, yaitu menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan. Jadi misalnya aku cinta Indonesia ya, nah konteksnya apa? Yang terdekat seperti tadi saya sampaikan mungkin mainan tradisional di anak-anak. Jadi mainan tradisional anak-anak itu apa saja di daerah nih panjenengan itu digali. Kemudian aksi nyata atau sudah merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata. Ini kegiatannya, ini kegiatan intinya anak-anak. Kemudian refleksi, yaitu menggenapi proses dengan berbagai karya serta melakukan evaluasi dan refleksi. Ini mungkin bisa kita lakukan seperti kita adakan suatu perayaan. Jadi kalau menghasilkan produk bisa kita pamerkan, seperti itu ya. Kemudian tindak lanjut menyusun langkah strategis. Nah, ketika kita sudah selesai proyeknya, kita sudah refleksi, sudah tahu, lalu ada tindak lanjut follow up-nya. Kira-kira ada nggak sambungannya? Ada nggak lanjutannya dari kegiatan proyek yang sudah kita susun? Kalau ada, masih tema yang sama, cuma kegiatannya kita kembangkan lagi. Jadi seperti itu ya. Dan jangan lupa ada selingannya ya. Ketika kita mengembangkan alur aktivitas proyek profil Pancasila, kita berikan kegiatan-kegiatan selingan. Apa itu kegiatan-kegiatan selingan? Sudah saya bahas di depan, yang sudah saya upload lebih dulu, yaitu bisa berupa game, bisa berupa lagu, bisa berupa gerak dan lagu, atau mungkin tepuk. Jadi seperti itu, syair juga boleh. Nah, di sini alur aktivitas dan asesmen proyek profil PAUD ya. Saya beri contoh, di tema Aku Cinta Indonesia, topiknya Festival Hari Kemerdekaan, total waktunya 10 JP. Atau mungkin kalau JP itu kan jam pertemuan ya, jam pertemuannya berapa? Misalnya 1 JP itu 35 menit atau 45 menit. Berarti kalau 10 JP itu berapa? 450 menit, berarti berapa kali pertemuan? Atau mungkin langsung ditulis saja 10 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan, 5 kali pertemuan. Jadi total waktunya itu monggo disebutkan saja atau digunakan sebagai JP. Kalau JP biasanya dasmen ya, jadi kita bicara tentang PAUD saja. Kemudian elemennya yang saya pakai di dimensi ini adalah berkebinekaan global dan gotong royong. Ini dimensinya ya, dimensi dari tema Aku Cinta, elemennya ini. Kemudian subelemennya adalah mendalami budaya dan identitas budaya. Karena kita beri kebinekaan global ya, jadi budaya dan identitas budaya itu kita dalami. Bagaimana ya, kalau kita mau hari kemerdekaan kan nanti ada karnaval ya, jadi masing-masing baju adat itu kita dalami, kita sampaikan ke siswa. Kemudian menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Kemudian mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif dan tanggap terhadap lingkungan sosial. Lalu gimana Bunda untuk mencari dimensi elemen dan subelemen? Ini berupa given ya, pemberian dari Kemendikbudristek. Panjenengan bisa ambil, di copy lalu ditempel. Di mana tempatnya sudah saya share di blog saya.
Tapi kalau panjenengan tidak menemukan, nanti akan saya share ulang. Sebenarnya sudah saya share ini ya. Jadi untuk menemukan dimensi-dimensi elemen, subelemennya dan tujuannya itu sudah ada di alur aktivitas eh, proyek profil Pancasila. Nah, tadi kita sudah kenal anu ya alurnya ya. Sekarang kita bahas per step berbagian. Tahap kenali itu yang bagaimana ya? Yaitu mengenali keanekaragaman budaya Nusantara. Di sini perkenalannya bisa membacakan buku. Jadi anak kita bacakan buku tentang budaya Indonesia atau mungkin disetelkan video. Boleh video koleksi sekolah ataupun diambil dari YouTube. Kalau panjenengan mengambil dari YouTube, jangan lupa linknya disematkan. Membaca buku juga karya siapa itu juga disematkan, karena dari awal kita harus sudah mengenalkan ke anak-anak bagaimana cara mengapresiasi karya orang lain. Nah, video atau buku yang kita pilih itu tujuannya untuk memahami arti budaya dan mengenal aneka budaya Nusantara. Kemudian yang tahapan selidiki itu kontekstual tadi ya. Bagaimana mengkontekstualisasi budaya di lingkungan terdekat. Dari mencari tahu mengenai asal-usul mereka dan pakaian adat dari daerah asal mereka. Hasil wawancara nanti dituangkan dalam bentuk cerita bergambar. Maksudnya apa? Maksudnya anak-anak kita beri tugas, ini pelibatan orang tua ya, untuk menanyakan ke orang tuanya, "Ma, Pa, saya ini anak Indonesia, tapi dari suku mana ya? Soalnya nanti saya mau karnaval pakai baju adat di suku kita." Lalu orang tuanya itu akan menceritakan bahwa kalian itu suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Bugis dan sebagainya. Lalu dikembangkan. Sebelumnya orang tua sudah kita beri pesan ya, boleh melalui WA atau buku penghubung, bahwa tugasnya nanti menerangkan anak-anak tentang sukunya anak-anak. Jadi suku Jawa itu adat istiadatnya bagaimana. Nah, ini nanti dibawa ke sekolah, diceritakan, dipresentasikan, lalu dibuat cerita bergambar. Kemudian bercerita kembali di kelas tentang asal-usul tadi ya, presentasi ya, dan pakaian adat dari daerah masing-masing. Boleh bertanya jawab tentang pakaian adat yang dipresentasikan. Misalnya ada temannya yang dari suku Madura tanya. Jadi terjalin komunikasi dua arah. Jadi di sini memang kita melatih literasi anak dengan bagaimana memperbanyak kosakata. Jadi memang kita lebih banyak ini ya, anak-anak harus banyak bercerita, berpresentasi, dan ada yang menanggapi. Kemudian mengeksplorasi pakaian-pakaian adat dari daerah lain. Ketika sudah selesai presentasi, Bu Guru mengajak anak-anak mengeksplorasi pakaian-pakaian adat dari daerah lain selain yang diceritakan anak-anak. Jadi lebih luas, lebih ke Indonesia. Kemudian tahap lakukan, yaitu aksi nyata ya tadi kalau di alur tadi, yaitu melakukan aksi karnaval di lingkungan sekolah. Jadi mengumpulkan dan membuat atribut budaya Nusantara dan simulasi pameran pakaian daerah. Jadi di sini anak-anak diajak, kalau misalnya pakaian Jawa, rambutnya ketika digelung itu ada apa itu mentul-mentulnya, itu kita membuat dari apa itu alat dan bahan yang ada di sekitar, mungkin dengan pakai seperti tusuk sate, terus di atasnya dikasih kembang-kembang atau bagaimana. Jadi anak-anak di sini diajak membuat atribut budaya, kemudian menyiapkan tata letak meja pameran. Jadi karena nanti hasilnya anak-anak itu akan dipamerkan, jadi kita menyiapkan tata letak pameran. Jadi karena cuma 3 hari 4 hari, mungkin hasil karya yang ditampilkan itu juga tidak terlalu banyak ya. Jadi ini bisa disetting sendiri oleh guru dan anak. Kemudian di tahap genapi, yaitu refleksi ya, menggenapi proses dengan berbagai karya, evaluasi dan refleksi. Apa yang dilakukan? Yaitu memamerkan cerita bergambar. Tadi kan anak-anak setelah bercerita dengan orang tuanya kan, cerita tersebut dituangkan di cerita bergambar. Dan pakaian adat dari daerah pilihan anak pada festival Hari Kemerdekaan.
kemudian mengajak diskusi anak tentang karya dan tampilan pada pameran, lalu menanyakan pendapat anak apa yang akan diperbaiki dan ditambah jika melakukan pameran serupa, dan terakhir asesmen yaitu tentang pameran pakaian daerah. Jadi ini ya yang bisa dilakukan guru untuk alur, ini contoh ya, alur pengembangan proyek profil Pancasila di PAUD. Sekarang kita akan bahas tentang pengolahan asesmen. Contoh, proses menentukan dimensi yang difokuskan elemen, subelemen, tujuan pembelajaran, yaitu nanti narasi capaian di akhir fase, dan mengembangkan indikator pertujuan pembelajaran. Kali ini saya pakai contoh di tema Aku Sayang Bumi. Topiknya pengelolaan sampah, proyek profilnya memilah sampah, dimensi P3. P3 apa Bunda ya? P3 itu adalah proyek profil Pancasila. Yang dibangun adalah bergotong royong dan bernalar kritis. Jadi di sini dimensinya yang dipilih hanya dua, bergotong royong dan bernalar kritis dalam kegiatan memilah sampah di topik pengelolaan sampah di tema Aku Sayang Bumi. Ini contohnya ya, dimensi tadi kan bergotong royong, elemennya kepedulian, subelemennya tanggap terhadap lingkungan sosial. Di akhir fase PAUD, anak diharapkan dapat mulai mengenali dan mengapresiasi orang-orang di rumah dan sekolah untuk merespon kebutuhan di rumah dan sekolah. Jadi anak-anak itu lebih tanggap, lebih peka maksudnya di sini ya. Kemudian bernalar kritis, elemennya yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Sekali lagi, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi dia memperoleh informasi dan gagasan atau ide, kemudian diproses. Bagaimana subelemennya? Di sini saya pilih mengajukan pertanyaan dan mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah gagasan dan informasi. Di mengajukan pertanyaan, di akhir fase PAUD, anak saya harapkan dapat bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap diri dan lingkungan. Sedangkan di mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah gagasan dan informasi, di sini diharapkan anak mampu mengidentifikasi dan mengolah informasi dan gagasan serta gagasan atau ide sederhana. Ini proyek profil memilah sampah ya. Proyek profil memilah sampah ini diharapkan mampu membangun dua dimensi. Tadi apa? Bergotong royong dan bernalar kritis. Karena melalui proyek profil ini diharapkan anak tanggap terhadap lingkungan sosial, mampu bekerja sama, memperoleh dan mengolah informasi serta menentukan pilihan dan mengambil keputusan di kehidupan sehari-hari. Redaksi dari elemen subelemen itu ada sudah diberikan oleh Kemendikbudristek. Jadi nanti panjenengan cari di blog saya ya, https catatan mining. Nanti panjenengan cari dimensi elemen profil pelajar Pancasila. Nanti jenengan unduh di situ, jenengan akan belajar banyak karena di situ masih umum ya, mulai dari PAUD sampai SMA. Jadi jenengan nanti mungkin menandai yang untuk PAUD saja, jangan semuanya. Tapi kalau ingin belajar semuanya itu malah lebih baik. Di sini contoh proses menganalisis data atau hasil asesmen harian untuk narasi capaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya pakai contoh yaitu Farel menurut saya ya. Jadi di sini nanti ada hari misalnya proyeknya itu sampai 5 hari ya, berarti ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Dan tujuan yang ingin dicapai tadi ada 3 ya. Terbiasa bekerja bersama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok, kemudian bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap diri dan lingkungan, kemudian yang terakhir mengidentifikasi dan mengolah informasi dan gagasan sederhana. Ini tujuan yang ingin dicapai tadi ya, ketika memilah sampah sudah saya sebutkan tadi di atas ya, dimensinya itu bergotong royong dan bernalar kritis, elemennya apa, subelemennya apa, dan tujuan yang ingin dicapai apa sudah saya sebutkan tadi, yaitu ini 3 ini. Nah di hari pertama, terbiasa bekerja bersama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok. Di sini Farel menyampaikan saat di rumah dia sering membantu ayah
mengangkat kantong sampah untuk dibuang. Nah, di sini apa itu namanya? Farel menceritakan, kemudian bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap diri dan lingkungan. Dia bertanya seperti ini, "Apa itu bahan beracun dan berbahaya, Pak?" Tanya Farel saat dijelaskan tentang B3. Karena di situ nanti kan kita terangkan di kegiatan intinya itu bahwa macam-macam sampah itu ada 5, yaitu organik, non-organik itu ada plastik dan sampah, plastik dan kertas, terus ada B3, ada residu, seperti itu diterangkan. Nah, di sini bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, Farel menyampaikan, apa itu bahan beracun dan berbahaya, Pak? Jadi ini kita tuliskan. Kemudian di mengidentifikasi dan mengolah informasi dan gagasan sederhana, itu saat berdiskusi tentang sampah, Farel menyampaikan jika dia membantu ayah membawa kantong sampah dibuang yang jumlahnya misalnya 2 kantong, 4 kantong, dan sebagainya. Kemudian dari proses tadi yang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, misalnya kegiatan proyeknya 5 hari ya, itu jenengan tuliskan berurutan apa yang panjenengan dapati dan amati ketika anak melakukan proses berkegiatan, lalu kita simpulkan. Ternyata terbiasa bekerja bersama dan melakukan kegiatan dengan kelompok, ini melibatkan 2 atau lebih orang ya. Tadi kan omong-omongannya Farel dengan Renan ya, yang menceritakan bahwa dia suka membantu ayahnya membuang sampah, seperti itu. Di sini memang bisa juga 3 orang, misalnya ada Farel, Renan, atau Vino yang bersahabat itu berkumpul saling menceritakan. Di sini dapat disimpulkan begini, Farel dapat mengenali kebutuhan bersama dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan proyek profil. Tampak saat Farel membawa limbah kulit buah dari rumah dan bersama teman-teman memotongnya untuk dijadikan bahan ekoenzim. Karena setelah memilah sampah nanti, anak-anak kita ajak membuat pupuk. Ada pupuk kompos, ada pupuk cair. Pupuk cair itu ekoenzim ya. Kemudian bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap diri dan lingkungan, sama mengidentifikasi dan mengolah informasi dan gagasan sederhana. Di sini Farel dapat memenuhi rasa ingin tahunya melalui bertanya dan memberikan informasi kepada teman-temannya. Tampak saat Farel menanyakan cara membuat ekoenzim, lalu membuatnya bersama teman-temannya, Farel juga membantu menjelaskan cara membuat ekoenzim setelah melihat poster. Jadi seperti ini. Ini nanti yang akan kita bawa di rapotnya siswa. Nah, akhirnya deskripsi rapot P3 PAUD nanti bunyinya seperti ini. Semester ini, Farel melakukan proyek profil memilah sampah yang harapannya mampu membangun 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yakni bergotong royong dan bernalar kritis. Jadi di sini dimensinya dituliskan ya. Kalau tadi di kegiatan apa itu namanya peringatan HUT RI, yaitu berkebinekaan global dan bergotong royong, kita tuliskan juga di situ. Melalui proyek profil ini diharapkan anak tanggap terhadap lingkungan sosial, mampu bekerja sama, memperoleh dan mengolah informasi, serta menentukan pilihan dan mengambil keputusan di kehidupan sehari-hari. Saat melaksanakan kegiatan proyek profil, Farel dapat memberi apresiasi terhadap teman-temannya di sekolah dengan mengenali kebutuhan bersama dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan proyek profil. Tampak saat Farel membawa limbah kulit buah dari rumah dan memotong-motongnya untuk dijadikan bahan ekoenzim bersama teman-temannya. Farel juga dapat memenuhi rasa ingin tahunya melalui bertanya, memberikan informasi kepada teman-temannya, serta menjelaskan alasan saat menentukan sebuah pilihan. Tampak saat Farel menanyakan cara membuat ekoenzim, lalu membuatnya bersama-sama dengan temannya. Farel juga membantu menjelaskan cara membuat ekoenzim setelah melihat poster dan membantu menentukan tempat menyimpan yang aman. Ya. Jadi seperti ini ya. Tadi ya, kesimpulan tadi dibawa ke dalam deskripsi rapot ini. Mungkin di semester 2 ya, karena semester 1 tadi sudah kita memakai tema Aku Cinta Indonesia. Jadi rapotnya di semester 1 tentang berkebinekaan global dan bergotong royong. Tapi di sini
yang dipilih dimensinya kan 2, yaitu bergotong royong dan bernalar kritis, jadi disebutkan. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini pembahasan kita, contoh rapotnya. Apakah terpisah? Tidak, kalau terpisah itu punyanya Jasmine. Sekali lagi kita fokus ke PAUD, jangan dicampur aduk ya Bunda ya, nanti panjenengan pusing sendiri. Jadi rapot yang dibagikan ke anak-anak, rapot reguler itu kan selain di atas ada identitas, kemudian ada laporan pertumbuhan anak ya, tinggi badan, berat badan, terselingkar kepala dan sebagainya. Kemudian ada pendahuluan, terus kemudian kita sampaikan tentang capaian pembelajaran di 1 nilai agama budi pekerti, 2 jati diri, 3 dasar literasi sains matematika teknologi rekayasa dan seni, dan di bawahnya P3 PAUD, yaitu proyek profil Pancasila PAUD. Jadi ini dituliskan di situ, kemudian di bawahnya ada refleksi orang tua atau komentar orang tua, kemudian ada presensi ya, anak hadir berapa, memberi keterangan tidak, sakit berapa hari dan sebagainya. Lalu ada tanda tangan kepala, mengetahui kepala TK, dan ada tanda tangan dari guru kelas. Jadi seperti itu bentuk rapotnya. Jadi kita tidak membuat rapot sendiri seperti Jasmine. Baik teman-teman guru hebat semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi panjenengan semua. Dan jangan lupa selalu saya berpesan kepada panjenengan, apabila bermanfaat harus kita bagi ke orang lain. Karena ketika kita berbagi, ketika kita menyampaikan, ilmu kita juga akan bertambah. Oke, salam sehat selalu dari saya. Semangat! Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bahasan yang lainnya.